cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kekuatan spiritual murah hati Huo Yuhao berputar saat dia menyampaikan emosinya pada Bunga Datura dan bertanya dengan sabar. Bunga Datura tergeletak bahwa Serbuk Sari telah merasakan Kaisar Blue Silver di sebuah lembah tidak jauh dari tempat ini. Kekuatan spiritual Huo Yuhao hampir mencapai 50 km. Dia dengan cepat menemukan lembah itu. Dia belum menemukan sesuatu yang berbeda tentang tempat itu, tetapi di bawah bimbingan Bunga Datura, dia segera merasakan betapa berbedanya tanaman di lembah ini dari dunia luar. Kekuatan spiritual Huo Yuhao bisa mencapai diameter 50 km karena tanaman ini, tetapi tidak ada tanaman di setiap sudut dalam jarak ini. Dia tidak bisa merasakan tentakel spiritual di tempat-tempat di mana tidak ada tanaman, jadi dia tidak bisa mendapatkan bantuan mereka dari daerah-daerah itu. Tetapi ketika dia memeriksa lembah itu dengan cermat, dia memperhatikan bahwa ada banyak tanaman yang tumbuh di lembah ini. Namun, tidak ada satupun tanaman yang melepaskan tentakel spiritual mereka untuk menyatu di dalamnya. Sepertinya itu pasti tempatnya. Huo Yuhao bisa merasakan dirinya semakin bersemangat. Mereka telah mencari begitu lama, dan mereka telah mengumumkan begitu banyak hadiah selama 2 tahun terakhir, sementara mereka telah meningkatkan hadiah lebih dari sekali. Meski begitu, mereka tidak bisa menemukan Kaisar Blue Silver sama sekali. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk di tempat ini. Dia baru saja akan berdiri dan berjalan di lembah itu untuk mencari ketika dia menuju merasakan sesuatu, dan berbaring kembali di semak-semak. Dia menggunakan imitasi, dan dia seperti semak sendiri, karena dia tidak melepaskan bagian dari auranya sama sekali. Huo Yuhao membelalakkan matanya karena terkejut. Sial! Kekaisaran Sun Moon khawatir setelah semua. Di luar cakrawala pada batas akal sehatnya, Huo Yuhao bisa merasakan banyak alat cakrawala terbang menuju kota laut surgawi. Ada alat-alat jiwa pengintaian udara tinggi di langit dan lebih dekat ke tanah, dan beberapa hanya 500 meter di atas tanah. Dia tidak menggunakan deteksi spiritual untuk mendeteksi mereka secara langsung karena mereka terlalu jauh, jadi dia hanya bisa mengamati mereka melalui tanaman di sekitar mereka. Huo Yuhao memperhatikan beberapa lusin alat yang menempatkan jiwa yang sangat dekat dengan tanah yang berkeliaran dengan mengamati semuanya, dan banyak siluet melonjak tinggi di langit pada saat yang sama. Sepertinya penilaian saya benar, wilayah Sun Moon memusatkan kekuatan mereka yang lebih kuat untuk membasmi kita. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao. 2 berita baik telah muncul satu demi satu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia harus memeriksa hujan untuk lembah itu, tetapi lembah itu tidak akan mencabut dirinya sendiri dan melarikan diri. Dia akan menjalankan misinya terlebih dahulu sebelum kembali untuk mencari Kaisar Blue Silver. Huo Yuhao baru saja berbaring di sana dengan tenang, dan tidak butuh waktu lama sebelum alat-alat jiwa pengintai yang lebih rendah itu mencapai lokasi dan melewatinya. Alat-alat jiwa pengawasan yang bertanggung jawab untuk pengawasan yang lebih rendah ke tanah berisi detektor termal, detektor osilasi, dan bahkan detektor spiritual. Meskipun ada detektor spiritual yang relatif lebih sedikit, ada cukup untuk memberi Huo Yuhao kejutan. Apakah Kekaisaran Sun Moon benar-benar mengerti? Bahkan jika mereka belum mengerti, mereka harus mempertimbangkan masalah dalam hal itu, dan mereka telah meningkatkan kemampuan deteksi spiritual mereka. Betapa beruntung! Detektor spiritual itu menyapu Huo Yuhao, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Gelombang spiritual mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menemukan apapun. Aura rohaninya telah menjadi identik dengan tanaman di sekitarnya, seperti ia sepenuhnya berasimilasi ke semak-semak. Huo Yuhao juga mengatur suhu tubuhnya agar identik dengan semua yang ada di sekitarnya, dan kekuatan jiwanya benar-benar mati. Selain imitasi, ia seperti semak belukar. Detektor spiritual tidak akan mendeteksi keberadaannya bahkan jika mereka hanya 1 kaki di depannya selama dia tidak bergerak. Alat jiwa pengintai yang lebih rendah itu dengan cepat terbang, dan alat jiwa pengintai udara muncul segera setelah itu. Huo Yuhao tidak harus menggunakan deteksi spiritual untuk melakukan penyelidikan mendalam. Dia bisa menggunakan mata rohnya sendiri untuk melihat alat-alat jiwa pengawasan udara dengan sangat jelas.
Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyaksikan ratusan alat pengintai jiwa yang terbang di angkasa di atasnya. Mereka tersebar ketika mereka terbang ke segala arah, dan semua jenis gelombang pengintai menutupi area permukaan yang luar biasa karena mereka seperti jaring besar yang menyelimuti segala sesuatu di sekitar kota laut surgawi. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Cari pencarian, Anda tidak akan pernah menemukan kami. Mata Huo Yuhao tiba-tiba membeku di saat ini. Bayangan membentuk garis-garis yang rapi kira-kira 1000 meter di langit saat mereka terbang dengan cepat ke arah kota laut surgawi. Warna-warna keemasan gelap berkedip di tubuh mereka, dan mereka masih relatif mencolok ketika matahari menyinari mereka. Siluet mereka akan menjadi sangat kabur pada malam hari, dan cahaya di sekitar mereka berkerut samar. Huo Yuhao menarik napas dingin pada apa yang dilihatnya. Satu istilah muncul di benaknya, alat jiwa berbentuk manusia. Apakah Kekaisaran Sun Moon benar-benar mengembangkan alat jiwa berbentuk manusia? Ya, bayang-bayang emas gelap itu adalah insinyur jiwa yang semuanya tertutupi baju besi emas gelap. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak tahu apakah baju besi itu hanya baju besi biasa, atau alat jiwa berbentuk manusia? Ya, itu adalah alat jiwa berbentuk manusia. Setiap alat jiwa berbentuk manusia tingginya sekitar 3 meter, dan mereka sepenuhnya tertutupi baju besi emas gelap. Ada 3 pasang alat jiwa tipe terbang terentang di belakang punggung mereka saat mereka berlari di udara. Ada 300 orang. 300 orang berlomba di atasnya dalam sekejap, dan setiap orang memancarkan aura yang menakutkan. Lokasi mata di helm mereka memancarkan warna merah samar. Cahaya membungkuk di sekitar mereka, dan mereka tampaknya berasimilasi ke udara di sekitar mereka. Kecuali, mereka ada di langit, dan mereka sepertinya tidak bisa menemukan apapun untuk diintegrasikan. Huo Yuhao menelan ludah. Apa yang paling dikhawatirkannya terjadi setelah semua. Kekaisaran Sun Moon akhirnya membuat terobosan dalam penelitian mereka tentang alat jiwa berbentuk manusia, dan perkembangan mereka tampak sangat kuat. Menurut penyelidikannya, legion terkuat di tangan Kekaisaran Sun Moon yang melindungi bangsa adalah Legion Teknik Kekaisaran Sun Moon Kekaisaran, dan mereka terbentuk dari 300 insinyur jiwa yang setidaknya adalah Soul Kings. Tetapi ketika para insinyur jiwa ini terbang melewatinya, bagaimana bisa Raja Jiwa membandingkan dengan undulasi kekuatan jiwa mereka? Bahkan Sage Jiwa tidak bisa menandingi kekuatan undulasi kekuatan jiwa itu. Mereka jelas milik Sol Douluo, dan itu terutama terjadi pada beberapa lusin insinyur jiwa yang terbang di garis depan. Setiap orang memiliki aura yang begitu dalam dan mendalam sehingga mereka tidak diragukan lagi adalah judul Douluo. Huo Yuhao selalu tahu bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion kuat, tapi dia tidak berharap mereka sekuat itu. Legiun insinyur jiwa seperti itu bisa mencapai kota lautan surgawi dari kota Radiant dalam waktu kurang dari 4 jam jika mereka terbang dengan kekuatan penuh mereka. Mereka dengan cepat terbang di atas kepala Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri dengan tenang, dan mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap ke arah mereka terbang. Kekaisaran bulan matahari, ini adalah kekuatan kekaisaran matahari bulan. Huo Yuhao mengatupkan bibirnya erat-erat saat dia memaksakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia melonjak ke langit, dan alat jiwa tipe terbang kelas 9 dibuka dan diaktifkan sekaligus. Boom, boom yang tumpul bisa terdengar saat tubuh Huo Yuhao memecahkan penghalang suara dan berlari ke arah Radiant City. Waktu yang paling ia butuhkan adalah waktu. Dia ingin Radiant City merasa khawatir dan takut, jadi waktu adalah yang paling penting baginya. Dia harus menyelesaikan misinya sebelum Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion kembali ke Radiant City. Itu sudah sore, dan malam akan tiba dalam 2 jam. Huo Yuhao bisa mencapai Radiant City sebelum malam jika semuanya berjalan lancar. Imperial Soul Engineer Legion akan membutuhkan waktu untuk mencari mereka, dan mereka juga akan membutuhkan sekitar 4 jam untuk perjalanan mereka. Kemungkinan mereka tidak bisa kembali ke Radiant City malam ini. Dan begitu dia mulai beroperasi di Radiant City, dia percaya bahwa Kekaisaran Sun Moon akan menemukan cara untuk memberitahu Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran dan mencari bantuan mereka. Sejak saat itu dan seterusnya, dia hanya akan memiliki 4 jam. Apa yang bisa dia capai dalam 4 jam itu adalah kemampuan sendiri. Huo Yuhao tangguh dan tekun. Setelah kejutan awalnya dari peralatan tangguh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion,
Ia dengan cepat tenang ketika ia mencoba mengingat semua yang telah dilihatnya saat ia melonjak ke langit. Wilayah matahari bulan tidak mungkin memiliki lebih dari 300 jiwa Dou Luo. Itu tidak mungkin. Bahkan Star Luo Empire, yang memiliki tuan jiwa paling banyak, memiliki begitu banyak tuan jiwa tingkat tinggi. Tapi insinyur jiwa Imperial Soul Engineer Legion memiliki aura yang jelas tidak berbeda dengan Soul Dou Luo. Ini berarti bahwa armor para insinyur jiwa memiliki efek amplifikasi yang sangat baik, dan mereka mungkin adalah alat jiwa kelas 8. Satu alat jiwa kelas 8 tidak banyak, tapi bagaimana dengan 300 dari mereka? Kekuatan macam apa itu? Misalnya Sun Moon memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan gereja Roh Kudus hanya dengan satu legiun insinyur jiwa ini. Setidaknya, mereka akan memiliki cukup untuk mengintimidasi dan mencegah mereka melakukan gerakan gegabah. Tetapi lingkungan Sun Moon tidak memiliki berapa banyak individu yang menelepon 8 orang, jadi bagaimana mereka menggunakan alat jiwa kelas 8 ini? Ini adalah keraguan bahwa Huo Yuhao tidak bisa membungkus kepalanya. Keraguan ini berputar di benak Huo Yuhao, dan jelas bahwa dia tidak akan menemukan jawabannya. Kecuali dia berhadapan langsung dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion, yang bisa dia lakukan untuk saat ini hanyalah berspekulasi. Menghadapinya langsung? Huo Yuhao tertawa getir ketika frasa itu terlintas di benaknya. Bagaimana mereka akan bertarung? 300 insinyur jiwa yang setidaknya kelas 8 bahkan tidak membutuhkan alat jiwa yang terhubung. Jika mereka mengumpulkan api mereka, bahkan Dewa Kematian Dou Luo, Ye Sisui, dan Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiaoyao, harus melarikan diri, belum lagi dirinya sendiri. Jika mereka menggunakan alat jiwa yang terhubung dan mengunci target mereka, kekuatan destruktif itu mungkin bisa membakar dan menguapkan seluruh kota dalam sekejap mata. Kekuatan pamungkas seperti itu belum digunakan di medan perang. Tidak sulit membayangkan hasilnya jika mereka muncul di medan perang. Dibandingkan dengan legiun insinyur jiwa yang sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa berbentuk manusia, peralatan dari 3 legiun insinyur jiwa Shrek Academy tidak berbeda dengan pengemis. Huo Yuhao merasakan jantungnya tenggelam ketika pikiran itu terpikir olehnya. Suasana hatinya yang baik karena rencananya berhasil dan karena dia menemukan keberadaan Kaisar Blue Silver menghilang ke udara. Huo Yuhao ingin mempertahankan penerbangan dalam waktu lama, jadi dia menjaga kecepatannya pada kecepatan suara. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa terbang terus-menerus sambil menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Alat jiwa kelas 9 yang menembakkan kekuatan penuh bisa mencapai kecepatan luar biasa. Huo Yuhao bisa melihat Radiant City jauh di depannya setelah beberapa jam lebih sedikit. Ada alat jiwa pengintai udara dan ketinggian rendah di langit di atas dan di sekitar Radiant City. Kekaisaran Sun Moon telah menjadi lebih kaya setelah mereka menaklukkan lebih dari 2/3 wilayah kekaisaran jiwa surgawi. Selama 2 tahun terakhir, mereka mungkin telah menggunakan semua kekayaan dan sumber daya yang telah mereka peroleh dari kekaisaran jiwa surgawi untuk mengembangkan alat-alat jiwa untuk mencapai tempat mereka sekarang. Huo Yuhao tidak terbang langsung ke Radiant City. Dia tidak sepenuhnya memahami alat jiwa Radiant City, dan bahkan bisa merasakan sedikit rasa takut dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu seberapa canggih kekaisaran Sun Moon dengan teknologi alat jiwa mereka. Terutama ketika dia menyaksikan konstruksi alat jiwa berbentuk manusia yang sukses. Huo Yuhao turun ke tanah ketika dia sekitar 25 km dari kota Radiant. Dia menggunakan imitasi dan bergegas, dan dia adalah target yang jauh lebih kecil di tanah. Dia menggunakan deteksi spiritual sejauh yang dia bisa untuk menghindari alat pengintai jiwa yang dapat menemukan jejaknya. Radiant City adalah kota tanpa tembok, tetapi itu tidak berarti ia tidak memiliki pertahanan yang kuat. Sebaliknya, Radiant City memiliki alat Soul Array kompresi energi tinggi, dan kemampuan ofensif dan defensif kota adalah yang terbaik di benua. Huo Yuhao menemukan semak sederhana yang berjarak 5 km dari Radiant City dan berhenti. Dia berbaring di tanah dan mengisi kembali apa yang telah dia konsumsi dari terbang dengan kecepatan tinggi sambil berusaha memperluas kesadarannya sekali lagi untuk merasakan gelombang spiritual tanaman di sekitarnya. Huo Yuhao dengan cepat berhasil mengikuti percobaan sebelumnya. Situasi tanaman ini serupa, terutama karena Huo Yuhao secara langsung melepaskan undulasi spiritual yang murah hati dan dengan cepat memperoleh persetujuan mereka.
Tentakel spiritual Huo Yuhao dengan cepat bergabung dengan tentakel spiritual tanaman itu saat dia membentangkannya ke kejauhan. Radiant City adalah kota seperti hutan logam dan baja. Tetapi bahkan kemudian, ada beberapa tanaman di dalamnya, dan mereka tersebar secara merata di seluruh kota. Kekuatan spiritual Huo Yuhao merentang dan dengan cepat memasuki kota Radiant. Namun, kekuatan rohaninya dapat meregang dengan dirinya sendiri di tengah ketika dia terhubung dengan tanaman itu, meskipun dia tidak bisa memproyeksikan kekuatan rohaninya dalam satu arah. Karena itu, dia hanya bisa mencapai 25 km ke arah Radiant City. Selain 5 km antara kota Radiant dan dirinya sendiri, ia hanya bisa mencapai 20 km ke kota Radiant. 20 km bisa mencakup kota-kota biasa beberapa kali lipat, tetapi Radiant City terlalu besar. Huo Yuhao adalah 20 km, tapi dia bahkan tidak bisa mencapai setengah dari Radiant City. Tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Alat jiwa pengawasan udara Radiant City sebagian besar terletak di sekitar kota. Tapi Huo Yuhao akan membuat kesalahan besar jika dia pikir ini berarti mereka memiliki lebih sedikit alat pengintai di dalam kota. Alat pengintai jiwa di dalam Radiant City semuanya ada di tanah, dan mereka menutupi setiap sudut dengan mulus. Radiant City memenuhi reputasinya. Kota-kota besar di sepanjang pantai selatan seperti kota Laut Surgawi jauh dari kota Radiant. Pikiran pertama Huo Yuhao setelah kekuatan rohaninya mencapai batasnya adalah bahwa kota Radiant tidak bisa ditembus. Ya, Radiant City memberinya perasaan bahwa itu tidak bisa ditembus. Itu luar biasa. Sebuah kota sebesar itu bisa memberinya perasaan bahwa itu tidak bisa ditembus. Itu hampir membuatnya merasa sedikit tidak normal. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao di kota Radiant, dan setiap kunjungan memberinya sensasi yang berbeda. Tidak ada keraguan bahwa Radiant City telah banyak berubah selama 2 tahun terakhir, tetapi orang tidak bisa mengamati perubahan itu hanya dengan melihat dengan matanya. Hanya seseorang yang bisa menyelidiki dan mengamati setiap inci kota yang dapat menemukan kekuatan tersembunyi kota yang menakutkan. Mungkin bahkan gereja Roh Kudus tidak menyadarinya. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyum mengejek. Jika Dewa Kematian Dou Luo, Ye Sisui tahu kekuatan yang tersembunyi di dalam Radiant City, yang tahu bagaimana perasaannya. Huo Yuhao tidak bisa mencapai istana kerajaan dari posisinya saat ini, tetapi ia mencoba yang terbaik untuk merentangkan kekuatan spiritualnya lebih jauh. Dia menemukan sesuatu yang menarik minatnya, alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Huo Yuhao saat ini di sisi selatan kota Radiant, dan alat jiwa arai kompresi energi tinggi yang ia temukan juga di sisi selatan kota Radiant. Sepotong bangunan dan struktur mengelilingi alat jiwa arai kompresi energi tinggi ini, dan ada juga alat jiwa besar yang dikerahkan di daerah tersebut. 150 insinyur jiwa bertanggung jawab untuk menjaganya, dan Huo Yuhao dapat mengetahui dari skala front alat jiwa ini bahwa kemampuan ofensif dan pertahanan mereka mungkin dapat mencakup setengah dari Radiant City. 4 sudut kota Radiant mungkin diatur dengan cara yang sama. Kembali ketika tubuh Dou Luo telah meluncurkan serangan histeris yang telah ia bayar dengan nyawanya, Su Tianran mengandalkan kekuatan jiwa yang luar biasa yang tersimpan dalam alat-alat jiwa arai kompresi energi tinggi ini dan melepaskan penghalang pelindung terbesar dalam sejarah untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun pertahanan itu tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya menghilangkan serangan tubuh Dou Luo, itu sebagian besar karena mereka terlalu tersebar. Huo Yuhao telah menyaksikan betapa menakutkannya alat jiwa arai kompresi energi tinggi dari episode itu, dan kekuatan jiwa yang terkandung dalam alat jiwa seperti itu terlalu luas. Tidak sulit untuk membayangkan jenis kekuatan pertempuran eksplosif yang bisa dicapai oleh satu alat jiwa tunggal dengan mengandalkan bahkan pada satu alat jiwa seperti itu. 4 alat jiwa kompresi energi tinggi seperti itu sudah cukup untuk membuat Radiant City tak tertembus. Tidak, bukan 4. Pasti ada lebih dari 4? Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan bagaimana istana kekaisaran Radiant City tiba-tiba menjadi seperti benteng ketika diserang. Transformasi itu hanya dapat dicapai dengan kekuatan luar biasa, dan harus didukung oleh kekuatan yang sama besarnya. Ini juga berarti bahwa ada kemungkinan ada alat jiwa arai kompresi energi tinggi di dalam istana kekaisaran. Mengesankan, Sun Moon Empire. Radiant City benar-benar dapat digambarkan sebagai tidak tertembus dengan pertahanan seperti itu.
Itu terutama terjadi jika Imperial Soul Engineer Legion ada di dalam Radiant City. Ini berarti bahwa, di dunia ini, hanya dewa yang mungkin memiliki kekuatan untuk merusak dan menghancurkan kota Radiant.